Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para ibu, para santri, mudah-mudahan pagi ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Marilah kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang sampai sekarang kita ada di hadits nomor 202. Hadits yang ke-14. Halaman 129. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, qala, ia berkata, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai para manusia, innakum, sesungguhnya kalian, taqra'una hadhil ayah, kalian semua membaca ayat ini. Yang dimaksud adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, perhatikan diri kalian sendiri, perhatikan urusan kalian sendiri. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian, man dhalla, jika ada orang yang sesat, idza tadaitum, jika kalian sudah mendapat petunjuk. Wa inni, tetapi aku, sesungguhnya aku, sami'tu, pernah mendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, pernah bersabda, innan nasa, sesungguhnya orang itu,
idza ra'au, apabila ia melihat, adz-dzalima, ada orang yang berbuat zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, lalu ia tidak menasihatinya, ia tidak menghentikannya, tidak mencegahnya, ausyaka, dikhawatirkan, an ya ummahumullahu, Allah akan menimpakan secara umum biiqabin minhu, iqab atau azab atau siksa dari Allah. Jamaah sekalian, ini adalah hadis yang terakhir dalam bab kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk. Nah, kemarin sebelum-sebelumnya sudah banyak ayat, banyak hadis. Nah, ini yang terakhir. Hadis ini diceritakan oleh sahabat beliau, teman dekat beliau, sekaligus mertua beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak hadis yang diceritakan oleh Abu Bakar. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa namanya? Nomor 1 Abu Hurairah. Ini nomor 1. Banyaknya meriwayatkan hadis bukan karena lamanya bersama Nabi, tapi karena memang diberi tugas khusus oleh Nabi. Nah, ini Abu Bakar. Abu Bakar menasihati kita dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Abu Bakar menasihati kita ini dengan dua. Yang pertama dengan ayat ini. Apa isi nasihat di ayat ini? Orang mukmin itu disuruh oleh Allah memperbaiki dirinya sendiri. Sholatnya dijaga, ibadah puasanya dijaga, akhlaknya diperbaiki, cara berpakaian yang baik menurut Islam bagaimana, cara berbicara, berkomunikasi, hidup dengan tetangga, bermasyarakat bagaimana. Ini nasihat Abu Bakar dengan mengambil ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Allah menyuruh kita orang mukmin untuk menjaga diri kita, anak-anak kita, istri suami kita, keluarga kita, jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau dirimu sudah baik, terjaga, walaupun di sekitarmu ada orang yang tidak baik, tidak akan mempengaruhi kamu. Kalau anak-anakmu sudah kamu didik dengan baik,
insya Allah walaupun bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, tidak akan terpengaruh. Ini nasihat dari Abu Bakar mengambil ayat tadi. Jadi yang paling pertama dilakukan oleh orang mukmin itu adalah menjaga dirinya, anak-anak dan keluarganya, membentengi dengan akidah dan iman yang kuat, membekali dengan akhlak yang baik. Itu yang pertama. Jaminannya, kata Abu Bakar melalui atau menyitir ayat ini, kalau keluarga sudah dibekali dengan ilmu, akidah, amal yang baik, insya Allah kuat apabila ada lingkungan yang buruk, ada pengaruh pergaulan yang tidak baik, insya Allah sudah kuat. Nah, tapi ada tapinya. Nasihat Abu Bakar ini belum selesai. Tidak berarti kalau kamu sudah baik terus gak ngurusi orang di sekitarmu yang tidak baik. Tidak berarti kamu sudah sholat terus tetanggamu gak sholat kamu biarkan saja. Ya, ini Pak Nasik ini sama saya sama teman-teman ini punya PR. Tidak berarti kalau kamu sudah puasa, keluargamu sudah puasa, terus di luar ada orang tidak puasa, terus kamu biarkan saja. Tidak berarti begitu. Makanya Abu Bakar nambah dengan nasihat Nabi. Tadi nasihat ayat, sekarang nasihat hadis. Innan nasa, sesungguhnya orang-orang itu idza ra'au adz-dzalima, kalau melihat ada orang berbuat zalim, orang tidak sholat, orang tidak puasa, laki perempuan campur jadi satu, falam ya'khudhu ala yadaihi, kemudian dia tidak berbuat apa-apa, nuturi tidak, menasihati tidak, mencegah juga tidak. Nah, ausaka itu hati-hati, waspadalah, khawatirlah, ayya ummahumullahu bi'iqabin minhu, kalau Allah nanti mendatangkan siksanya, Allah tidak menyiksa orang yang berbuat zalim tok, tapi siksa Allah itu akan menimpa semuanya. Yang dikasih kecelakaan oleh Allah itu bukan yang tidak sholat tok, tapi yang tidak ngurusi itu juga kena musibah. Ketika terjadi musibah menelan korban banyak, apakah yang jadi korban itu orang yang berbuat dosa saja? Enggak. Yang tidak ikut berbuat dosa ya kena musibah, ikut menanggung akibatnya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, takutlah kepada musibah, azab yang tidak akan menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim saja, tapi kepada semuanya. Nah, para jamaah, saya dan Pak Nasik ini punya kewajiban untuk ikut juga menasihati orang-orang yang masih belum ada adzan, tidak ke masjid. Pak Nasik ya? Pak Tasdi barang berarti ya. Iya.
punya kewajiban, soalnya di depan mata ini. Pak Kusno. Jadi ini sebagai pengingat kita semuanya, pada intinya bahwa kita punya kewajiban dua. Yang pertama, kewajiban memperbaiki diri kita, menjaga diri kita dari yang tidak baik, dan yang kedua, kewajiban kita turut menasihati orang-orang untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, kita pindah ke bab berikutnya. Babu taglidi uqubati man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qauluhu fi'lahu. Bab taglid, beratnya, kerasnya, uqubati, siksa, man amara bi ma'rufin, orang yang amar ma'ruf, penggaweane itu memberi nasihat kebaikan, kebiasaannya itu menyuruh orang berbuat baik, au naha an mungkarin, atau juga dia sukanya itu menasihati orang, melarang orang, ojo ngono, ngono ku gak apik, jangan gitu, itu ndak baik menurut agama kita. Ada orang yang biasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ada tapinya, wa khalafa qauluhu fi'lahu, omongane gak padha mbek kelakuane. Itu ngajak orang sholat tapi dia sendiri tidak sholat. Jadi apa yang diomongkan dengan perbuatannya nggak sama. Ojo ngono tapi dhek dhewe ngono. Ojo nggawe sandale koncone gak izin lho ya. Tapi dhek dhewe gosok. Khalafa fi'lu qauluhu fi'lahu. Kaya wong tua ngelarang anake, "Jong, aja rokokan lho ya, gek cilik." Tapi dhewe rokokan. Kan repot. Engko nek adzan nang budal nang masjid, bapak katok nak tak turu dhisik. Nah itu. Khalafa qauluhu fi'lahu. Nah, di bab ini akan disebutkan ayat-ayat dan hadis bahwa yang begitu itu tidak hanya dilarang, tapi justru akan mendapatkan siksa dari Allah, dan siksanya keras. Iso mek ngongkon tok tapi gak ngekei contoh ngelakoni. Nah, ini berlaku bagi ustadz, bagi kiai, bagi guru, bagi orang tua, bagi siapa aja kita semuanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, atamuruna nasa bil wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba
afala taqilun. Ini ayat dalam bentuk pertanyaan. Kalimat tanyanya itu adalah a, yang di awal itu hamzah itu. A, apakah ta'murunan nas, kamu nyuruh orang-orang bil birri, untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa dirimu sendiri. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Enggak ya Allah, saya enggak lupa, enggak perlu begitu. Atakmurunan nasa bil birri, apakah kamu itu suka menyuruh orang lain berbuat baik, wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa dirimu sendiri, wa antum tatlunal kitab, padahal kan kamu sudah membaca kitab Allah, sudah ngerti isi Al-Quran, sudah paham ayatnya. Kalau menyuruh orang, ya memberi contoh. Afala taqilun, apa kamu tidak berpikir? Nah, kita disuruh memperhatikan diri kita, dan setelah itu disuruh juga menasihati orang. Dua-duanya harus. Memperbaiki diri iya, mengajak orang juga iya. Ngurusi awake dhewe sing penting aku apik, gak ngurusi wong liya ya gak apik. Sebaliknya juga tidak baik, ngurusi wong terus gak ngurusi awake dhewe juga tidak baik. Nah, dua-duanya dilakukan. Kalau dalam bahasa Arab ada motivasi aslih nafsak wad'u ghairak, perbaiki dirimu, ajak orang lain. Perbaiki dirimu, dakwai orang lain. Aslih nafsaka wad'u ghairaka. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Nah, ini juga pertanyaan, tapi tidak untuk dijawab, untuk difikirkan. Lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu menyuruh orang untuk berbuat baik padahal kamu sendiri tidak melakukannya? Mengapa kamu melarang orang dari perbuatan dosa padahal kamu sendiri melakukannya? Jangan begitu. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan, sangat besar murka indallahi, di sisi Allah. Allah marah, Allah murka, Allah tidak suka antaqulu ma la taf'alun, jika kamu mengucapkan sesuatu apa yang tidak kamu lakukan. Nah, ini ayat buat para ustadz, buat para kiai, buat para guru, buat orang-orang yang selalu memberi nasihat, selalu memberi tausiah. Ini harus hati-hati. Ini bukan untuk yang mendengar ya, ini bukan untuk jamaahnya. Jamaah jangan sampai membantah. Oh, sampean niku nutur-nuturi tapi gak iso nglakoni. Ndak boleh begitu. Nanti jamaah itu ada ayatnya sendiri gitu loh. Jadi memakai dalil itu
harus pas. Ini dalil untuk siapa, ini dalil untuk siapa. Ini dalil nasihat untuk yang biasa memberi nasihat. Ustadz, kiai, jangan menyuruh-nyuruh tok, tapi kamu juga harus bisa ngelakoni. Jangan ngelarang-larang tok, tapi kamu harus juga bisa meninggalkan, supaya ustadznya, kiainya itu berhati-hati. Nah, yang mendengar ceramah jangan dalil pakai ini. Engkau sampai nuturi tok iso nglakoni ta. Nggak boleh begitu. Kewajibannya mendengar, kewajibannya mengikuti yang baik. Ojo digawe pisan dalil iki. Engko dalil kabeh lah, gak ono sing gelem nuturi, gak ono sing gelem dituturi. Itu supaya para ustadz, para kiai, para guru itu hati-hati nek ngomong. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ikhbaran an Syuaib. Firman Allah ini menghabarkan kita tentang Nabi Syuaib. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Wa ma uridu, aku tidak ingin. Wa ma uridu, aku tidak ingin. An ukhalifakum, beda dengan kalian, menyelisihi kalian. Ila ma anhaakum anhu, kepada apa yang sudah aku larang kalian. Kalau aku melarang kalian ngurangi timbangan, yo aku sendiri begitu, aku juga tidak akan mengurangi timbangan. Tidak mungkin aku melarang kalian berbuat sesuatu lalu aku sendiri melakukannya, tidak mungkin. Para nabi-nabi itu begitu, menjadi contoh, menjadi teladan. Semua akhlak yang diajarkan Nabi kepada kita itu semua sudah dicontohkan oleh Nabi, sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi dan apa yang diperbuat oleh Nabi sama, mulai dari yang sekecil-kecilnya. Nabi pernah makan bersama beberapa orang sahabat, bancaan. Lalu ada sahabat yang ngajak anak kecil ikut gabung. Anak itu kemudian diambil oleh Nabi, kemudian ditaruh di pangkuannya Nabi, di pangku Nabi. Anak kecil. Nah, namanya juga anak kecil, melihat ada hidangan macam-macam di depannya, anak kecil ini mengulurkan tangan kirinya ke makanan itu. Mungkin makanannya satu talam, ya nasi kebuli sak talam, ada kambing, ada ayam, ada bekasem, ada apa aja, ya macam-macam. Mungkin anak kecil otomatis ngambil gitu aja. Nah, oleh Nabi langsung dinasihati, ya gulam, nak, samillah. Nah, kalau mau makan bismillah dulu. Nah, bismillah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim, atau doa menjelang mau makan, atau dibaca semuanya, tidak apa-apa. Pertama,
akhlaknya, adabnya makan itu doa sebelum makan, diajari. Yang kedua, wakul biyaminik, kalau ngambil makan itu pakai tangan kanan, ojo tangan kiwa. Mangan soto nyendok segoe tangan tengen, mangan kerupuke tangan biasane ku tangan kiwa. Mboten angsal, mboten angsal. Tetep tangan tengen gentenan. Mergo tangan kiwa itu ge cewek, mosok digawe mangan pisan. Wakul biyaminik, makan itu pakai tangan kanan. Nah yang ketiga, wakul mimma yalik, nek mangan jupuke sing parek wae, ojo ngrayah sing ado-ado kono, ambil yang dekat. Wono ngarep kowe iki anu bekasem ya, nek kono ngerti bekasem lari-lari ini. Gak kenal ya. Sing parek iku gak enak, tapi sing ado-ado niku ana ayam, ana kambing ngono. Terus gimana ini? Diputer ya talame, kan ada meja putar itu, diputer. Anak kecil dinasehati karena waktu memberi nasihatnya pas diingat. Doa sebelum makan pakai tangan kanan, ambil yang dekat. Nah, Nabi sudah mengajarkan kita semua adab. Nabi mengatakan sesuatu, Nabi juga memberi contohnya bagaimana. Sampai masalah sholat, di awal-awal syariatnya sholat, Nabi itu tidak mek sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Caranya gimana? Nabi itu waktu awal-awal ngajari sholat naik di atas batu besar biar kelihatan semua orang, ngajari Allahu Akbar, takbiratul ihram itu ini diajari, dungane ngene, rukuk ngene, iktidal ngene. Jadi Nabi sebagai guru itu lengkap, lesannya memberi ilmu, perbuatannya memberi contoh. Nah ini hadis terakhir ini, masih cukup dah waktunya ini, masih tahu lagi 5-6 menit. Nah, ditinggas. Ini hadisnya. An Abi Zaidin, dari Abu Zaid, Usamah bin Zaid bin Harithah, namanya Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Ini sabda Nabi. Nabi bercerita tentang hari kiamat, bagaimana nasibnya orang yang suka memberi nasihat ucapan tapi tidak sesuai dengan perbuatan. Itu nasibnya gimana nanti di akhirat. Yu'ta, akan dihadirkan, didatangkan birrajuli, orang
yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Pada hari kiamat dihisab, ada orang didatangkan, fayulqa finnari, orang ini kemudian dilemparkan ke api neraka. Naudzubillah. Bukan didorong, bukan dimasukkan bahasanya, tapi yulqa, diuncalno. Fayulqa finnar, lalu orang ini dilemparkan ke api neraka. Fatandaliku, maka keluarlah, muncratlah, ya, aqtabu batnihi, seluruh isi perutnya, brodol, wetenge brodol, dilemparkan ke api neraka, gelundung sampai wetenge brodol. Fayaduru biha, orang ini kemudian yaduru, muter, ngosek di dalam neraka itu. Kama yadurul himar, seperti kalau ada keledai yang muser lah, firroha, ketika di penggilingan. Dulu orang giling gandum itu kan karena jumlahnya besar diputer, tapi kalau diputer orang kan capek. Nah itu binatang dimuter begitu. Nah orang ini yang dilemparkan ke api neraka, lalu isi perutnya keluar semua, muter, mules di situ. Alhamdulillah. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, karena itu orang-orang yang ada di neraka itu kumpul ngerubungi orang ini. Orang-orang pada datang ngerubut orang ini. Fayaquluna, mereka kemudian tanya, ya fulan, malak, wahai fulan. Namanya tidak disebut ya, Ustadz gitu, Pak Yai, ya fulan, malaka, kenapa sampean kok di sini? Loh, kenapa jenengan kok di sini? Alam takun, padahal bukankah dulu waktu di dunia jenengan ini ta'muru bil ma'ruf, kan amar ma'ruf, menyuruh ini menyuruh itu berbuat baik, wanaha anil mungkar, mencegah ini mencegah itu dari perbuatan mungkar. Dulu panjenengan kan amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu panjenengan waktu di dunia kan dai itu. Dulu panjenengan waktu di dunia kan suka memberi tausiah. Fayaqulu, orang ini kemudian menjawab, bala, betul, memang dulu di dunia aku memberi tausiah, memberi ceramah, memberi mauidhah hasanah, macam-macam, menasihati orang, betul. Kuntu, dulu aku amuru bil ma'ruf, mencegah, menyuruh orang berbuat baik, wala atihi, cuma aku dhewe gak ngelakoni. Anil mungkar, aku dulu juga melarang orang perbuatan mungkar, menyuruh orang meninggalkan perbuatan mungkar, wa atihi, tapi aku dhewe ngelakoni.
Nah, pertama, ini nasihat penting buat kita semuanya, terutama yang biasa sering memberi tausiah. Hati-hati, jangan sampai menyuruh orang melakukan kebaikan tapi sampean sendiri gak ngelakoni. Jangan sampai mencegah orang jangan ini jangan itu tapi sampean dewi isek ngelakoni. Ini sekali lagi dalil para jamaah sekalian, para santri, dalil untuk para ustadz, para kiai, bukan untuk yang mendengar. Kualik nanti lapo sama ngekei nasihat untuk iso nglakoni ta. Mlebu neraka lho ya. Nah, jangan begitu. Itu urusan dia dengan Allah. Nah, yang mendengar punya kewajiban sendiri, yaitu mendengarkan nasihat, mengikuti nasihat, melaksanakan nasihat yang baik, itu kewajibannya. Jadi masing-masing punya dalil untuk melaksanakan kewajibannya sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuntas sudah bab amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi para jamaah sekalian, kita semuanya punya kewajiban yang sama. Punya kewajiban menyampaikan Islam ini kepada semua orang. Persoalan orang itu menerima atau tidak, itu urusannya dengan Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan dengan cara yang baik, dengan materi yang baik, di waktu yang baik. Nah, itu semuanya sudah kewajiban kita. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.